Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut serut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Nah, di sini kita menggunakan benang polyjeri unit juga, ukuran D18. Kita menggunakan warna army, kemudian nanti menggunakan hakpen yang nomor 3. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 51 rantai. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Di sini kita sudah membuat 51 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 3. Setelah selesai dengan kelipatan 3, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 52 rantai. Setelah itu, di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di ujung rantai. Setiap sampai di ujung rantai kita tambah dengan 1 rantai, kemudian kita balik. Di sini kita lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 15 baris atau sesuai dengan kelipatan 3. Nah, di sini kita sudah masuk di baris yang ketiga, karena yang baris awal kita awali membuat 52 rantai tadi ya. Dan di baris yang kedua, di setiap lubang rantai kita isi dengan SC. Nah, di sini kita sudah masuk di baris yang ketiga. Lakukan cara yang sama, kita membuat SC bolak-balik sebanyak 15 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-18 akhir, jadinya aku tambah 3 baris ya SC bolak-baliknya. Jadi ini sudah sesuai dengan kelipatan 3. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Nah, langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian lubang tepi alas yang pertama. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama. Kita isi dengan 2 SC. Lanjut, kita membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Di sini kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini untuk alas dan pondasi yang pertama. Sekarang kita masuk ke pondasi yang kedua. Nah, di sini sudah sekalian aku hitung untuk pondasi yang pertama, totalnya ada 138 SC, jika dibagi 3 sudah genap, tidak ada sisa. Sekarang waktunya kita membuat pondasi yang kedua.
Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat SC di setiap lubang seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di pondasi kedua yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir. Untuk alas dan pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Sekarang saatnya kita membuat SC memutar. Nah, langsung saja di sini kita membuat SC memutar. Kita hitung sebagai pondasi yang ketiga atau di baris yang ketiga ya. Nah, lakukan cara yang sama. Kita membuat SC memutar sebanyak kurang lebih ada 20 baris. Dan ini kita masuk di baris yang ketiga. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-20 akhir ya. Di sini kita sudah sampai di baris ke-20 akhir. Kemudian SC yang terakhir di sini kita tahan, ada 2 serat benang. Kemudian ganti benang dengan warna putih tulang. Kaitkan, kita masukkan di 2 serat benang yang ada di hakpen seperti ini. Kemudian kita slip stitch di lubang yang ini. Nah, seperti ini lubang yang awal. Kemudian kita membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, masuk di lubang yang sama, membuat 2 DC. Jadi di sini sudah ada 3 DC. Setelah itu kita skip 2 lubang, membuat 3 DC, skip 2 lubang, membuat 3 DC, skip 2 lubang, membuat 3 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif baris pertama. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian motif terakhir. Di sini kita slip stitch di bagian 3 rantai yang awal. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Sekarang kita masuk di motif baris kedua, kita slip stitch di lubang DC kedua. Lanjut membuat 3 rantai. Masuk di lubang yang sama membuat 2 DC. Kemudian kita skip 2 lubang. Masuk di lubang DC yang kedua atau DC yang tengah, membuat 3 DC. Skip 2 lubang, membuat 3 DC. Skip 2 lubang, membuat 3 DC. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di motif yang awal di baris kedua. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian motif terakhir baris kedua. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal.
Kemudian kita slip stitch di DC kedua. Kita lanjut membuat 3 rantai, setelah itu membuat 2 DC di lubang yang sama. Kita skip 2 lubang, membuat 3 DC. Skip 2 lubang, membuat 3 DC. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian motif terakhir, baris terakhir. Kita slip stitch. Nah, seperti ini untuk badan tas yang dihasilkan. Kita slip stitch lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita putuskan benang, kita sisakan agak panjang. Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Nah, seperti ini. Untuk alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner juga bisa. Nanti bisa kita beri inner di bagian motif keempat dari atas. Nah, seperti ini. Dan nanti akan kita lipat di bagian bibir badan tas seperti ini. Jadi dari sisi kiri dan kanan kita pegang, kita rapikan seperti ini, kemudian kita satukan, kita lipat bagian belakang dan bagian depan. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Di sini akan aku buatkan untuk tali serutnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita siapkan benangnya. Kita sisakan benang agak panjang ya. Langsung saja kita membuat slip knot. Setelah itu kita membuat 150 rantai. Nah, untuk rantainya ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Mau membuat 150, 200 juga bisa. Langsung saja. 145, 146, 147, 148, 149, 150. Di sini kita sudah membuat 150 rantai. Jadinya seperti ini. Langsung saja kita slip stitch di setiap lubang rantai. Kita masuk di lubang rantai yang kedua. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai ya. Di sini kita sudah sampai di ujung rantai. Nah, kemudian kita putuskan benang. Kita tarik. Kemudian kita ikat kedua benang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita putus, lalu kita bakar. Nah, seperti ini tali serut yang dihasilkan. Nah, di sini langsung saja akan kita pasang di bagian badan tas. Nah, kita pasang di lubang motif baris ketiga dari atas ya. 1, 2, 3. Langsung saja untuk lubangnya di sini fleksibel, kita masuk disesuaikan dengan
Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dengan bagian lipatan. Nah, teman-teman, untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini sangat cantik sekali ya. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle panjang seperti ini. Cara pembuatan handle panjang teman-teman bisa langsung cek di videonya. Linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Nah, jadi seperti ini, ada pengait di kedua ujung handle. Nanti tinggal kita kaitkan di bagian motif pertama dari atas. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tas serutnya sangat cantik sekali. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.